Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Universe, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Perpajakan 2 yang diampu oleh Ibu Herawati Dahlan SE MAK. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Widya Yelda Roma sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anastasia Desiboko dan Dini Puspitasari. Hai Universe, selamat datang di kampus Universitas Fajar. Kami dari program studi S1 Akuntansi kali ini akan membahas mengenai PPH pasal 22. Nah, di prodi akuntansi banyak hal yang bisa kita pelajari. Contohnya itu sendiri seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pajak. Nah, di mana mempelajari pajak itu sendiri sangat penting loh Universe. Selain sebagai pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja di segala bidang, namun pengetahuan tentang pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi PPH pasal 22 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di mana PPH pasal 22 ini merupakan pajak yang dipungut atas yang pertama, aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Yang kedua, aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Dan yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Nah, selanjutnya itu mengenai pemungut, penyetor, dan pelapor. Adapun poin pertama yaitu aktivitas penyerahan barang. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar atau SPM untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS. Poin yang kedua yaitu aktivitas impor. Yang pertama, Bank Devisa. Dan yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Poin yang ketiga yaitu aktivitas penyerahan barang. Yang pertama, badan usaha yang ditunjuk Kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua, produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak. Tarif pajak pada aktivitas penyerahan barang yaitu 1,5% dari harga pembelian. Tarif pajak atas aktivitas impor yaitu 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor atau API. Yang kedua, 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Yang ketiga, 7,5% dari nilai impor bagi non-pengguna API. Yang keempat, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Yang keenam, nilai impor sama dengan CIF ditambah bea masuk dan pungutan lain. Nah, adapun pencatatan transaksi PPH 22 bendaharawan negara dan impor. PPH 22 dipungut bendaharawan negara. Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan penguras kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Sedangkan PPH 22 atas impor, jumlah PPH 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Nah, selanjutnya itu ilustrasi atau bedah kasus seperti yang tertera pada samping saya. Nah, di mana soalnya berbunyi, Koperasi Medang, Kamulan,
menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furnitur berbahan kayu jati senilai 350 juta. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana penjurnalannya menggunakan metode periodik? Nah, jawabannya itu beban PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 350 juta, di mana dapat kita ketahui bahwa 1,5% tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa 1,5% dari harga pembelian. Sedangkan 350 juta didapatkan dari penyediaan furnitur berbahan kayu jati yang tadinya senilai 350 juta. Nah, 1,5% ini dikalikan dengan 350 juta mendapatkan hasil 5.250.000. Nah, di mana terbagi atas dua jurnal, yaitu Jurnal Koperasi dan Jurnal Humas Pemprov. Nah, di mana pada Jurnal Koperasi, debitnya itu kas senilai 344.750 dan pajak dibayar di muka PPh 22 senilai 5.250. Sedangkan kreditnya itu penjualan sebesar 350 juta. Di mana 344.750 didapatkan dari 350 juta dikurangi dengan 5.250. Nah, sedangkan Jurnal Humas Pemprov pada debit terdapat furnitur sebesar 350 juta dan pada kredit kas sebesar 344.750 dan utang PPh 22 sebesar 5.250. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan membahas materi selanjutnya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dari Universitas Fajar Makassar dengan nomor stambuk 2010321048. Di sini saya akan memaparkan materi, melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu mengenai ilustrasi pencatatan transaksi bendaharawan negara. Di sini soal yang pertama yaitu CV Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar 220 juta. Itu sudah termasuk ke dalam PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah 115 juta rupiah. Pertanyaannya yaitu bagaimanakah CV Pancala melakukan penjurnalan? Di sini dalam soal kita bisa melihat tarif dari aktivitas penyerahan barangnya itu sebesar 1,5%. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan untuk bagaimana cara untuk dapat melakukan penjurnalan. Di sini kita bisa mencari terlebih dahulu DPP-nya. Dengan rumus DPP itu 100 dibagi 110 dikali dengan nilai transaksinya. Nilai transaksinya ini harus sudah dengan PPN. Jadi yang kita cari adalah 100 dibagi dengan 110 dikali dengan di sini nilai atas pengadaan barang yaitu sebesar 220 juta. Jadi rumusnya yaitu 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 220 juta. Hasil dari DPP yaitu 200 juta. Lanjut, setelah mendapatkan hasil 200 juta, kita bisa melihat yaitu kita sudah bisa mencari PPh dari PPh 22 dari soal tersebut, yaitu di soal sudah terpampang jelas bahwa pengadaan barang tersebut dikenai pungutan PPh 22 sebesar 1,5%. Jadi rumus dari PPh 22 ini yaitu 1,5% dikali dengan 200 juta sama dengan 300 juta. Kita sudah mendapat dua kata kunci.
hasilnya, yaitu DPP sebesar 200 juta dan PPh 21 sebesar 3 juta. Lanjut, jika ingin mencari PPN-nya, yaitu kita kalikan saja nilai PPN masa kini yaitu 11%. Jadi PPN sama dengan 11% dikalikan dengan hasil nilai dari DPP-nya yaitu 200 juta. Jadi 11% dikali dengan 200 juta sama dengan 22 juta. Lanjut, kita masuk ke penjurnalan yaitu piutang dagang. Kita masuk ke penjurnalan yaitu akun yang pertama adalah piutang dagang yaitu 197 juta. 197 juta itu berada di debit. Karena ini bersifat tagihan karena belum dibayarkan hasilnya, jadi berada di debit. Selanjutnya yaitu akun selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka, PPh, yaitu kita sudah dapat tadi dari 1,5% dikali dengan 200 juta menghasilkan 3 juta. Itu adalah PPh 22. Kita masukkan di debit. Setelah itu penjualannya ada sebesar 200 juta. Penjualan 200 juta kita tempatkan di kredit. Mengapa? Karena penjualan bersifat mengurangi dari persediaan barang. Selanjutnya yaitu ada akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan ini kita taruh debit sebesar 115 juta. Sudah terpampang jelas di soal bahwa harga pokok penjualan atas barang tersebut yaitu 115 juta. Jadi kita menempatkan harga pokok penjualan itu di 115 juta berada di debit. Selanjutnya yaitu kita membuat akun persediaan ditempatkan di kredit di sebesar 115 juta. Soal yang kedua adalah contoh soal mengenai ilustrasi impor. Contoh soal yang kedua yaitu PT Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong INC yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Kepanjangan dari API adalah angka pengenal impor. Nilai kontrak diketahui sebesar 10.000 US dollar. Berdasarkan ketentuan FOB Shipping Point, PT Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan senilai 1.500. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing adalah sebesar 20% dan 5 juta kurs yang ditetapkan oleh Menku adalah 10.000 per US dollar, sedangkan oleh BI adalah sebesar 9.500 per US dollar. Pertanyaannya adalah berapakah besar beban PPh 22? Yaitu kita bisa melihat di sini 10 US dollar kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 100 juta. Kita bulatkan menjadi 100 juta rupiah. Selanjutnya kita bisa melihat di soal bahwa insurans dalam nilai tersebut, nilai dari nilai 100 juta rupiah adalah 10% dari nilai cost. Jadi 10% dari 100 juta adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya kita masukkan saja semua angka-angka ke dalam penulisan kita, yaitu freight-nya, biaya pengangkutan senilai 1.500 US dollar itu bisa sekitar 15 jutaan. Jadi semua nilai yang tadi kita jumlahkan menghasilkan 125 juta. Itu nilai dari CIF. CIF itu adalah kepanjangan dari Cost Insurance Freight.
Selanjutnya, kita bisa menjumlahkan 100 juta dijumlahkan dengan 10 juta dijumlahkan dengan 15 juta menghasilkan 125 juta. Selanjutnya yaitu biaya masuk 20% dari CIF. Biaya masuk yaitu 20% dari CIF yaitu sebesar 25 juta. Selanjutnya pungutan lain-lain yaitu sebesar 5 juta. Sudah terpampang jelas di soal yaitu adapun biaya masuk dan pungutan lain-lain masing-masing adalah senilai 20% dan 5 juta. Jadi 20% dari 125 juta yaitu 20% dari 125 juta adalah 25%. Selanjutnya pungutan lain-lain kita ambil dari soal yaitu senilai 5 juta. Lalu kita jumlahkan menghasilkan nilai transaksi. Kita jumlahkan 125 juta rupiah dijumlahkan dengan 25 juta dan dijumlahkan dengan 5 juta menghasilkan nilai transaksinya sebesar 155 juta. Beban PPh 22 yaitu tarif 7,5% dari nilai impor. 7,5% ini dari nilai impor yaitu beban PPh 22 sama dengan 7,5% dikali dengan 155 juta yaitu menghasilkan 11.625.000. Di sini sudah tertera soalnya yaitu PT Arga Bella melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian 36.000 US dollar. Itu sudah termasuk ke dalam kurs KMK berlaku 9.100 per US dollar. Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. Biaya masuk sebesar 10% dari CIF dan biaya masuk lainnya yaitu 2.500 US dollar. Penyerahan barang dikenai PPN dan PPNBN 20%. Pertanyaannya, jika perusahaan memiliki API, tarifnya yaitu sebesar tarif PPh 22-nya yaitu sebesar 2,5%. Pertanyaannya, bagaimanakah penjurnalan dilakukan? Baik, yang perlu kita ketahui adalah nilai kosnya. Nilai kosnya sudah tertera di soal yaitu sebesar 36.000 US dollar. Selanjutnya perusahaan PT Arga Bella membayar biaya asuransi dan pengangkutan juga sebesar 7,5% dan 5% dari 36.000 US dollar ini. Jadi bisa kita catat yaitu nilai transaksinya yaitu atau cost yaitu 36 US dollar. Sedangkan asuransinya yaitu 7,5% dari 36.000 US dollar yaitu sebesar 2.700 US dollar. Selanjutnya yaitu biaya pengangkutan adalah 5% dari 36.000 US dollar yaitu sebesar 1.800 US dollar. Kita jumlahkan semua nilai tadi yaitu 36.000 dijumlahkan dengan 2.700 dan 1.800 menghasilkan CIF-nya yaitu 40.500. Selanjutnya bisa kita lihat lagi dari soal tertera biaya masuk sebesar 10%. Kita catat lagi biaya masuk 10% dari CIF yaitu biaya masuknya 10% dari 40.500 yaitu sebesar 4.050 rupiah. Biaya masuk lainnya yaitu 2.500 US dollar. Selanjutnya dijumlahkan 40.500 dijumlahkan dengan 4.050 rupiah dan 2.500 US dollar dijumlahkan menghasilkan nilai impornya adalah 47.050 rupiah. Itu adalah nilai impor atau DPP, PPh 22, PPN dan PPNBN.
Selanjutnya kita ingin mencari PPNBM-nya. Bagaimana caranya? Sudah kita lihat nilai dari PPNBM adalah 20% dari DPP. Bisa kita kalikan Rp47.050 dikali dengan 20%, hasilnya sama dengan Rp9.410. Setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita ingin mencari PPh 22-nya juga, yaitu PPh 22-nya yaitu 2,5% dari DPP, yaitu 2,5% kita kalikan dengan Rp47.050. 2,5% ini kita kalikan dengan 47.050 US dollar, menghasilkan 1.176,25 US dollar. Selanjutnya kita ingin mencari PPN-nya. PPN dari nilai impor ini adalah nilai PPN sekarang yaitu sebesar 11%. Jadi 11% kita kalikan dengan Rp47.050 menghasilkan nilai yaitu Rp5.175,5. Baik, selanjutnya yaitu kita ingin mencatat nilai persediaan dari barang tersebut, nilai pajak yang dibayar di muka yaitu PPh 22 dan nilai PPN masukan. Pertama yang bisa kita catat, langkah pertama yaitu kita lihat nilai impornya yaitu sebesar berapa. Nilai impor dari soal yang sudah kita kerjakan tadi yaitu 47.050 US dollar. Kita masukkan yaitu 47.050 US dollar. Kita jumlahkan dengan 9.410. Lah, pertanyaan, dapat dari manakah 9.410 US dollar itu? 9.410 US dollar didapat dari PPNBM sebesar 20% dari nilai impornya, yaitu sebesar 9.410 US dollar. Selanjutnya kita kali hasil penjumlahan dari itu kita kalikan dengan 9.100. 9.100 US dollar dapat dari mana? Ya, dapat dari soalnya tadi, 36.000 tadi sudah termasuk dengan kurs KMK berlaku yaitu sebesar 9.100. Kita kalikan lagi dengan 9.100 yaitu sama dengan menghasilkan 513.786.000 US dollar. Sudah dapat nilai persediaannya sebesar 513.786.000 US dollar. Selanjutnya yaitu ada nilai pajak yang kita ingin cari, nilai pajak dibayar di muka PPh 22 yaitu sebesar 1.176,25 US dollar dikali dengan 9.100 US dollar. Lah, pertanyaan dari teman-teman, 1.176,25 US dollar dapat dari mana? Kita lihat di soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya yaitu PPh 22 yaitu 2,5% dari nilai impornya yaitu sebesar 1.176,25 US dollar. Kita kalikan dengan yang tadi yaitu 9.100 US dollar menghasilkan 10.703.875 US dollar. Nah, didapatlah hasil nilai persediaan dan nilai pajak dibayar di muka PPh 22. Selanjutnya yang belum kita cari yaitu nilai PPN masukan. Nilai PPN masukan yaitu rumusnya adalah PPN kita kalikan dengan nilai kurs KMK yang berlaku di dalam nilai transaksinya yaitu sebesar 5.175
US dollar kita kalikan dengan nilai kurs KMK yang berlaku, yaitu 9.100 US dollar. Jadi 5.175,5 US dollar kali 9.100 US dollar menghasilkan 47.092.955 US dollar. Nah, kita sudah mendapatkan hasil nilai dari persediaan, nilai pajak dibayar di muka, dan nilai PPN masukan. Nilai persediaan hasilnya yaitu 513.786.000, sedangkan nilai pajak dibayar di muka yaitu 10.703.875 US dollar, dan nilai PPN masukannya yaitu 47 juta rupiah 92.955 US dollar. Selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penjurnalan. Penjurnalannya yaitu nilai persediaan kita masukkan di debit, yaitu sebesar 513.786.000 kita masukkan di debit. Selanjutnya nilai pajak dibayar di muka PPh 22 yaitu 20 PPh 22 yaitu sebesar 10.703.875 US dollar. Selanjutnya PPN masukannya yaitu PPN masukannya yaitu 47.095.955 US dollar. Selanjutnya kas di kredit 571.582.830 US dollar. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada tarif pajak yang kedua, yaitu ada aktivitas di industri tertentu. Apa sajakah tarif pajak yang ada di aktivitas industri tertentu? Yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri terbagi lagi, yaitu tarifnya 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN di industri kertas. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam negeri kita ini banyak sekali industri kertas. Jadi tarif PPN yang dikenakan dalam industri kertas ini yaitu sebesar 0,1%. Yang kedua ada 0,25% dari DPP PPN di industri semen. Yang seperti kita ketahui juga bahwa industri semen di Indonesia itu sudah lumayan bisa dikatakan banyak, karena ada beberapa merek dari Indonesia yaitu seperti semen Bosowa dan lain-lain, yaitu tarif PPN yang dikenakan yaitu 0,25%. Selanjutnya yaitu pengenaan pajak di industri otomotif yaitu sebesar 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya yaitu di industri baja tarif pajaknya yaitu 0,3% dari DPP PPN. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak yang ketiga, yaitu ada di masih di aktivitas industri tertentu dan juga barang sangat mewah. Di aktivitas di industri tertentu yaitu ada penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang pertama ada 0,5%. Yang pertama yaitu tarifnya 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Tarif yang kedua ada 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non-Pertamina. Tarif yang ketiga ada 0,3% dari harga jual minyak tanah. Selanjutnya yaitu masih 0,3% dari harga jual gas. Selanjutnya 0,3% dari harga jual pelumas. Selanjutnya yang berbeda itu ada
0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya, barang sangat mewah. Ada PMK nomor 253 atau PMK nomor 03/2008. Tarif untuk barang sangat mewah adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Selanjutnya yaitu ada pencatatan transaksi PPh 22 industri tertentu. Yang pertama ada pihak pemungut dan yang kedua ada pihak yang dipungut. Pihak pemungut ini mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak sebab harus disetor ke kas negara. Dan pihak yang dipungut ini mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak yang dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Jadi pihak pemungut dan pihak yang dipungut mempunyai tugas yang berbeda. Sekian pemaparan materi saya. Halo Universe, perkenalkan nama saya Anastasia Desi Boko dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 2010-32-1056. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu ilustrasi dalam industri tertentu. Sebagai contoh pertanyaan, Koperasi Holding mengadakan penjualan kepada Nyonya Sima atas 1000 rim kertas Flano dengan nilai total 77 juta, termaksud PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai 200.000. Pertanyaannya, berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holding dan bagaimana penjurnalannya dengan metode periodik? Seperti yang tertera pada slide, jawabannya yaitu DPP sama dengan 100 dibagi 110 dikali 77 juta. Hasilnya yaitu 70 juta. Dan beban PPh 22 yaitu 0,1% dikali 70 juta sama dengan 70.000. Dan PPN yaitu 11% dikali 70 juta sama dengan 7.700.000. Jurnal Koperasi Holding. Piutang dagang terdapat di debit sebesar 77.770.000, sedangkan penjualan sebesar 70 juta itu dikredit, utang PPh 22 70.000 dikredit, PPN keluaran sebesar 7.700.000 dikredit. Materi selanjutnya itu sanksi tarif. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif lebih tinggi 100% untuk PPh 22 tidak final. Ilustrasi. CV Tarumanegara melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai 1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor, dengan biaya pengiriman sebesar 50.000 ditanggung Tuan Mulawarman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tuan Purnawarman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh yang harus dipungut oleh PT Kutai Kartanegara? Seperti yang ada di slide, tarif PPh 22 sama dengan 0,25% dikali 1 ditambah 100% sama dengan 0,5%. Beban PPh 22 yaitu 0,5% dikali 5 dikali 1.500.000, hasilnya 37.500.000. Materi selanjutnya yaitu saat terutang dan pelunasan. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran, kecuali ditetapkan berlainan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain: yang pertama, kegiatan impor. Saat pembayaran bea cukai, kecuali jika pembayaran bea cukai masuk ditunda atau dibebaskan, pemungutannya dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang kedua, kegiatan pembelian barang saat pembayaran. Yang ketiga,
pembelian hasil produksi saat penjualan, dan yang keempat, penjualan hasil produksi atau pengelolaan barang, yaitu saat penerbitan atau delivery order. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank, persepsi, atau kantor. Materi berikutnya, objek dikecualikan dari pemungutan yang pertama. Yang pertama, impor barang dan atau penyelenggaraan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau biaya PPM. Yang ketiga, impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali, yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Objek dikecualikan dari pemungutan yang kedua. Yang pertama, pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda pos. Yang kedua, pembayaran untuk beli gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Yang ketiga, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Sebagai contoh, FA Kalinggah menandatangani kontrak dengan pemerintah kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai 110 juta. Pertanyaannya, berapakah besar PPh 22? Yang kedua, jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar perangko nominal 6.000 at the cost, berapakah besar PPh 22? Yang pertama, beban PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 110 juta sama dengan 1,5% dikali 110 juta, hasilnya yaitu 1.650.000. Yang kedua, beban PPh 22 1,5% dikali 110 juta dikurang 60 juta, jadi 1,5% dikali 50 juta, hasilnya 750 juta. Baik, materi yang terakhir yaitu pengecualian PPh 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh. Yang kedua, emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan yang untuk diimpor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Ditjen Bea dan Cukai dan atau Ditjen Pajak. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan kami mengenai PPh pasal 22. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ayo ke Unifa, salam Universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.